Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan salawatullahi wassalamu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Insyaallah ta'ala nakhtim di hadhihi al-lailah hadhihi ar-risalah al-mubarakah biidznillah, wa hiya risalah salasata usul. Nasallallahu azza wa jalla an yubarika lana jami'an. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada misi ya semua umat yang Allah utus padanya Rasul, min awwalihi min Nuh alaihi salatu wassalam ila Rasulina Muhammad alaihi salatu wassalam. Misinya sama, mendakwakan tauhid, merintahkan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Singgung di sini Syekh terkait dengan tagut. Maksud tujuannya disinggung tagut karena semua yang disembah selain daripada Allah itu sangat banyak. Sangat banyak. Tetapi yang paling besarnya itu namanya tagut. Dan semua yang disembah selain daripada Allah dinamakan tagut. Tapi nanti dijelaskan di antara semua yang disembah dari tagut-tagut itu ada elitnya ya. Kalau bahasa sekarang ada elitnya, ada bos-bosnya, disebutkan 5 bagian. Nah, qala rahimahullah waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah. Ini kan tauhid. Jadi Allah mewajibkan kepada semua hamba tanpa kecuali untuk mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah. La ilaha, kufur kepada taghut, wal imanu billah illallah. Ya. Dan apa taghut itu? Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, makna taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu. Segala yang melampaui batas yang dilakukan oleh seorang hamba namanya taghut. Jadi semua yang melampaui batas. Jadi kalau misalnya ini air penuh sampai di sininya, kalau diisi lagi lebih, itu namanya taghal ma. Artinya air meluber lebih dari batas yang sudah ditetapkan. Tetapi yang diinginkan di sini batas yang ditetapkan yang lebih ada 3 jenis. Yang pertama ma'bud, yang disembah. Yang kedua matbu, yang diikuti. Yang ketiga yang dimuta', yakni yang ditaati. Jadi semua yang melampaui batas dari penyembahan namanya taghut.
Semua ilah yang disembah selain daripada Allah melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasulullah, atau ditetapkan dalam syariat, namanya taghut. Yang kedua matbu, yang diikuti. Umumnya yang diikuti di sini masuk ulama. Ketika melampaui batas dalam ittiba, menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Itu namanya melampaui batas. Ya, taghut. Atau muta', ditaati. Kebanyakannya di sini masuk umara wal hukam, penguasa atau pemerintah. Artinya kalau ditaati, asalnya pemerintah itu wajib ditaati. Asalnya ulama itu wajib diikuti. Kalau dia mengikuti Allah dan Rasulnya. Pemerintah wajib ditaati selama bukan maksiat. Tapi kalau terbalik, memerintahkan maksiat tetap taat, mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, menghalalkan apa yang haram atau sebaliknya tetap diikuti, itulah namanya taghut. Ya. Jadi tidak semua penyimpangan yang dilakukan pemerintah otomatis dikatakan mereka taghut. Ya. Karena umumnya ketika mereka maksiat tidak mengajak rakyatnya untuk maksiat. Ya, nanti ada pada bagian yang kelima, al-hukmu bighairi ma anzalallah. Nah, secara ringkas kemudian beliau jelaskan ru'usut taghut itu 5. Ya, ru'usut taghut ada 5. Wat tawaghitu katsirah wa ru'usuhum 5. Maksudnya semua yang diterangkan tadi itu taghut. Tapi di antara taghut-taghut itu ada bosnya. Ada yang kafir, tapi ada yang paling banyak kafirnya. Ada yang paling banyak kafirnya. Di antara yang diikuti ada yang paling banyak selalu diikuti. Di antara yang ditaati ada yang paling banyak melampaui batas ditaati. Ya, itulah dikatakan ru'usuhum, ya, bos-bosnya. Yang pertama iblis, la'natullahi alaih. Iblis kan kafir kepada Allah. Banyak juga manusia yang kafir, tapi tidak sama kafirnya iblis. Tidak sama kafirnya iblis. Sudah mubalagh, artinya sangat banyak, sangat besar kekafirannya. Bahkan sebagian nanti taghut-taghut berikutnya itu sebagian besarnya juga perbuatannya iblis. Ya, perbuatannya iblis yang menghias-hiasi sebagian ibadah, dianggap itu kebaikan. Jadi bisa iblis langsung disembah, menjadilah dia taghut. Sampai sekarang kan ada orang-orang yang menyembah syaitan. Bisa juga iblis itu menghias-hiasi maksiat itu dalam bentuk ketaatan.
dalam bentuk ketaatan. Jadi semua yang kufur kepada Allah, semua yang mencaci maki Allah, itu hasil perbuatan syaitan atau iblis. Tapi dia menghiasi orang yang disembah itu atau yang menyembah itu sebagai sesuatu yang baik, yang bagus. Bahkan kadang-kadang iblis sendiri tidak melakukannya, tapi menghias-hiasi makhluk untuk melakukannya. Ya kan? Iblis di dalam Al-Quran itu sangat takut kepada Allah. Selalu mengagungkan dan memuliakan Allah walaupun dia membangkang. Tapi sebagian orang-orang yang diganggu, yang bisa diperdaya oleh syaitan, kadang tidak ada lagi pengagungannya kepada Allah sedikit pun. Iya kan? Tapi itu adalah hasil didikan syaitan. Muridnya lebih hebat daripada gurunya. Ya sama, sebagian manusia dididik sama gurunya, kadang muridnya lebih pintar. Tapi kadang juga muridnya lebih mengerikan daripada gurunya. Kalau bahasa kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan begitu. Sama iblis, mendidik, menghias-hiasi manusia sampai kadang kekafirannya sendiri tidak dilakukan kekafiran itu oleh iblis, tapi dihiasi-hiasi oleh iblis. Jadi itu yang pertama ya. Togut, bosnya togut adalah iblis. Yang kedua, man ubidah wa huwa radin. Siapa yang disembah? Ya maksudnya sembah selain daripada Allah, sudah jelas. Dan dia ridha. Dia ridha. Bahkan kadang-kadang yang disembah itu lebih diagungkan daripada Allah. Tetapi dinamakan togut kalau dia ridha. Kalau dia tidak ridha, bukan togut. Bukankah Isa disembah? Tapi Isa kan tidak ridha. Maka Isa bukan togut. Malaikat, sebagian malaikat disembah. Tapi malaikat tidak pernah ridha disembah. Maka malaikat itu bukan togut. Tapi kalau seperti Fir'aun, dia ridha untuk disembah. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Karena dia ridha. Kami? Ya, berarti kalau dia tidak ridha, maka dia bukan togut. Hanya diangkat dan dianggap sesembahan oleh manusia selain daripada Allah. Tapi yang disembah itu sendiri bukan togut. Nah, yang ketiga, waman da'an nas ila ibadati nafsihi. Siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya? Sembahlah saya. Apakah secara langsung atau tidak? Ya. Ada yang, jadi dibedakan yang kedua dan yang ketiga. Ada yang tidak mengajak manusia disembah. Tapi manusia yang menyembahnya, tapi kemudian dia ridha. Paham? Maka itu togut. Kadang disembah, tapi dia tidak mengajak manusia untuk menyembah. Nah, ini yang ketiga, memang dianya yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah, sembahlah saya. Kalau kamu berdoa, hadirkan saya, lihat foto saya, maka hajatmu, keinginanmu lebih mudah terkabul. Nah, itu togut. Jadi jangan
mudah menuduh sesuatu itu togut. Nah, yang keberapa? Yang keempat, mayyadda'i atau manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Karena ilmu ghaib itu la ya'lamu illallah. Tidak ada yang tahu ilmu ghaib kecuali hanya Allah. Jadi ghaib adalah perkara yang tidak ditahu. Apakah sudah berlalu atau perkara yang nanti akan terjadi. Dan ini juga sangat besar kerusakannya pada kebanyakan manusia. Karena orang yang menganggap dirinya tahu ilmu gaib itu sangat banyak. Mudah-mudahan Allah tidak memperbanyak lagi. Jadi kadang dia menganggap tahu apa yang sudah terjadi. Terjadi begini di tempat ini, begini kejadiannya. Dulu waktu kamu masih kecil begini. Atau tempatnya di sini ada begininya. Kalau barangmu dicuri di sini tempatnya dan sebagainya. Padahal mereka itu umumnya menggunakan jin-jin atau syaitan untuk mengetahui yang gaib. Nah, atau dia mengatakan nanti akan terjadi begini. 5 tahun lagi akan terjadi begini. 10 tahun akan begini. Nah, itu ilmu gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka bisa digolongkan dia termasuk togut. Masuk di dalamnya para dukun dan paranormal. Orang-orang yang tidak normal. Karena memang dikatakan paranormal di atas yang normal. Padahal manusia yang bagus itu kalau dia normal. Bukan di atas normal atau di bawah normal. Tapi karena menyangka dia tahu, ya mungkin dia tahu tapi melalui bantuan jin atau syaitan atau yang lain-lainnya. Maka di sini dia menandingi atau ingin menandingi walaupun pada sebagian hal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kitab Tauhid banyak dibahas tentang hal tersebut, termasuk ilmu-ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan. Kamu lahir dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, bintangmu ini. Nah, maka nanti kalau bintangmu begini, tahun depan kamu akan begini. Nah, jodohmu begini, rezekimu begini. Ya kan? Bintang Anda hari ini. Nah, jadi kalau kita baca, apalagi benarkan, bahaya. Karena itu termasuk ilmu gaib. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. 6. Kalau bintang ini menikah dengan bintang ini, anaknya nanti begini. Lebih kacau lagi. Ya, tapi manusia banyak juga yang suka. Apalagi kalau lagi susah-susah. Atau lihat tangannya, garis tanganmu memang begini. Ada sedikit ke sini. Saya tidak lihat. Coba perhatikan baik-baik. Oh iya. Padahal sebagiannya hanya dicocok-cocokkan saja. Atau ilmu-ilmu bilangan atau abjad. Diolah sedemikian rupa. Ya memang ada ilmunya. Ilmu supaya manusia bisa tahu perkara-perkara yang gaib. Ya, tapi itu semuanya dari
Syaitan, iblis. Hurufmu, namamu apa? Misalnya Jamil, 5 huruf. Pertamanya Jim atau huruf J, yang kedua A, begini-begini nanti. Huruf J kalau diurut, kalau A nomor 1 berarti J nomor 6. Begini. Itu semuanya ilmu gaib. 6. Yang jelas orang mukmin harus meyakini kulla ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu apa yang di langit dan di bumi, perkara yang gaib, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan di sini tagut ini menjadikan dirinya sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, menyerupai Allah dalam hal-hal yang seperti itu. Dan ini yang paling banyak yang merusak keyakinan masyarakat. Seandainya manusia bersih dari hal-hal begitu, maka kehidupan itu normal-normal saja. Karena itu banyak kita baca, kenapa dia membunuh? Belajar ilmu gaib. Karena biasanya kalau ingin bertambah ilmunya, harus bertambah pula persembahannya. Kalau dalam ilmu politik tidak ada makan siang yang gratis. Bahasanya orang kan begitu. Kalau mendatangi dukun atau paranormal juga begitu, tidak ada yang gratis. Apalagi kalau mau meningkat ilmunya, minta ilmu kepada iblis, setan, tidak ada yang gratis. Pasti ada timbal baliknya. Ya, dan timbal baliknya itu semuanya kekufuran. Maka bertambah ilmu gaibnya, bertambah kesyirikan dan kekufurannya. Ya, itu otomatis. Kalau orang belajar tauhid, bertambah tauhidnya, bertambah ketaatannya. Bertambah rasa takutnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya cukuplah sebagai pegangan paling minimalnya ya hadis yang sudah sering kita dengar, man atakahinan au arrafan fasa'alahu faqad la yuqbalu salatuhu arba'ina lailan. Siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu. Kalau dia tanya kemudian dia benarkan lagi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengkafiri apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan mengkafiri? Karena Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Kalau kamu ingin sesuatu, minta kepada Allah. Berharap kepada Allah. Kan begitu. Takut kepada Allah. Yaitu orang mukmin. Tawakal kepada Allah. Ya, karena memang bertolak belakang. Kalau mendatangi dukun, mendatangi yang sejenisnya, akan hilang tawakalnya, akan hilang rajanya kepada Allah, akan hilang rasa takutnya kepada Allah, kecintanya kepada Allah diganti dengan posisi yang tadi yang dia datangi. Ya, karena itu kalau banyak dukun, banyak kesyirikan di suatu tempat, pasti tauhid menghilang di tempat tersebut. Tapi sebaliknya kapan tauhid kuat, maka dia akan menyingkir dengan sendirinya. Kalau orang banyak yang bertauhid, apalagi kalau bertauhid semuanya, tidak ada yang datang kepada dukun, berhenti sendiri jadi dukun. Karena tidak laku. Akan sama dengan jualan. Biar kita jualan, kalau tidak ada yang beli, berhenti sendiri. Ya berhenti sendiri. Karena itu banyak kesyirikan
banyak kejahatan, banyak maksiat akan berkurang, tidak mungkin habis ya, sunnatullah, kalau disebarkan ilmu. Ya, disebarkan ilmu. Ya, karena itu syaitan paling tidak suka kalau disebarkan ilmu. Karena propagandanya akan berkurang pengaruhnya. Nah, kemudian yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang berhukum selain apa yang Allah turunkan. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Fa ulaika humul fasikun ya. Fa ulaika humul zalimun. Tetapi tidak serta-merta orang yang berhukum selain Allah itu dihukumi kafir, apalagi togut. Tetapi dia dihukumi kafir kalau dia menganggap hukum selain Allah lebih bagus daripada hukumnya Allah. Atau menganggap hukum Allah itu sama dengan hukum yang dibuat manusia. Atau menganggap bahwa hukum selain daripada hukum Allah itulah yang paling cocok diterapkan. Hukum Allah tidak cocok. Nah, adapun kalau dia berhukum kepada selain Allah hanya karena pengaruh hawa nafsu atau tekanan dari orang-orang kafir atau mencari dunia, maka itu juga kekufuran, tapi bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, dan bukan dia togut, ya, bukan dia togut. Khususnya di ya negeri-negeri kaum muslimin. Ya, kalau di negeri kafir ya memang dia kafir. Tidak dikafirkan pun sudah kafir. Ya, kan itu hati-hati dengan masalah takfir. Ya. Karena ini banyak menjadi penyakitnya anak-anak muda. Ya. Semangat beragama, ya alhamdulillah. Tapi kadang tajawaza bil had, melampaui batas. Nah, kan itu mengkafirkan adalah perkara yang berat dan sulit. Tetapi bukan berarti tidak ada. Dan itu dalam buku-buku fikih ada namanya ahkamur riddah. Ahkam riddah, hukum orang-orang yang murtad. Di situ banyak perincian-perinciannya dari ucapan atau perbuatan yang dianggap dia murtad. Ya, termasuk berhukum kepada selain hukum yang Allah ya turunkan. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit taghut, ini syahidnya ya. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut, la ilaha wa yu'min billah illallah, tauhid. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang paling kuat. Itulah tauhid, la ilaha illallah. Lam fisamalha, tidak akan lepas kecuali dia lepaskan sendiri. Tapi selama dia meyakini seperti itu, maka dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang paling kuat. Allahu sami'un alim. Jadi tauhid itu tidak akan menjadi tauhid yang benar kecuali selalu terpenuhi dua hal, an-nafyu wal isbat. Faman yakfur bit taghut, an-nafyu, at-takhliyah, at-tajrid illallah, ditetapkan, di isbat, di tahliyah illallah. 6. Kemudian di akhir dari risalah ini beliau mengatakan wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Ya. Itulah makna la ilaha illallah.
wa may yakfur bit-taghut la ilaha wa yu'min billah illallah. Dan itu adalah risalah atau visi dan misi semua nabi yang Allah utus di muka bumi. Jadi selalu menjadi jargon ya kalau bahasa kita sekarang, jargonnya semua nabi dan rasul. Tauhid, tauhid, tauhid. Walaupun ibadahnya berbeda, ahkamnya berbeda, tapi intinya dakwanya sama. Dalam hadis Ra'sul amri Islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Jadi beliau tutup dengan sebuah hadis. Ra'sul amri Islam. Pokok segala urusan adalah Islam. Di sini dikatakan Ra'sul amri Islam. Tidak dikatakan Ra'sul amri at-tauhid. Bagaimana membahasakannya? Pada tadi dikatakan sebelum mengucapkan hadis ini beliau mengatakan wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Tapi mengutip hadis Ra'sul amr Islam. Bagaimana memahaminya? Ya, beliau mengatakan Ra'sul amr Islam. Karena sudah dijelaskan dahulu di awal-awal risalah ini ada makna Islam secara umum, ada makna Islam secara khusus, dan ada makna Islam yang lebih khusus, kan begitu? Ingat pelajarannya? Ada makna Islam secara umum, ada makna Islam secara khusus, dan ada makna Islam yang lebih khusus. Tadi dia berbicara makna tauhid secara umum, seluruh nabi seperti itu. Ya, maka yang diinginkan di sini adalah Islam secara umum. Apa makna Islam secara umum? Al-Islam istislamu lillah bit-tauhid. Ketemu kan? Istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Jadi itu maksudnya. Jadi pokok segala urusan Islam, maksudnya di situ pokok segala urusan adalah tauhid. Penyerahan diri hanya kepada Allah dan menyerahkan diri yang benar kepada Allah kalau menyerahkan diri dengan tauhid. Bukan asal menyerahkan diri saja. Nah, kemudian wa umuduhu as-salah. Ya, tiangnya adalah salat. Karena itu semua nabi dan rasul disuruh salat. Ya, disuruh salat. Walaupun tata cara salatnya berbeda. Orang dahulu 50 rakaat dan seterusnya dan seterusnya. Disuruh salat. Wa ya'muruni bis-shalah. Jadi salat adalah syiar amal yang paling besar di antara syiar-syiar amalan setelah tauhid. Ya, makanya dikatakan la imana liman la salata lahu. Seakan-akan imannya itu hilang ketika dia tidak salat. Karena bukti keimanan yang paling besar adalah salat. Ya, walaupun yang lainnya juga bukti keimanan, tapi bukti keimanan yang paling besar yang nampak pada seorang muslim, makanya disyariatkan berulang-ulang dalam sehari semalam, itu adalah salat. Dan disyariatkan dalam seluruh keadaan, kecuali dia sudah lupa keadaan. Sakit parah bagaimanapun, selama dia masih ada ingatannya, diwajibkan untuk sholat sesuai keadaannya. Kecuali perempuan kalau lagi haid atau nifas. Tapi seluruh keadaan yang lain diwajibkan sholat. Berbeda dengan puasa.
kalau sakit tidak wajib puasa. Safar boleh tidak puasa. Apalagi haji kalau dia mampu. Zakat kalau ada hartanya yang cukup dan berlalu 1 tahun. Tapi sholat tidak. Semua kena semenjak dia balik. Siapapun dia wajib sholat. Dan satu-satunya amalan yang Nabi ambil langsung dari Allah di langit, di atas langit di Sidratul Muntaha adalah salat. Adapun ibadah yang lainnya Allah turunkan ke muka bumi. Yang menunjukkan keutamaan ya salat. Kemudian yang terakhir wazirwatu sinamihi apa? Al-jihad fisabilillah. Yang paling nampak dari Islam dikenal, orang melihat dari jauh, itu jihad. Jadi kalau orang dahulu bepergian, kalau ditunggu kedatangannya, bisa dilihat dari jauh, itu ontanya. Apanya yang dilihat? Itu punuknya onta. Onta kan ada naik punuknya. Jadi kalau ditunggu, bisa dilihat samar-samar dari jauh, itu punuknya onta. Dari jauh. Jadi seakan-akan Islam itu dikenal dari jauh dengan adanya jihad fisabilillah. Yang punya konsep jihad itu hanya Islam. Karena Islam salah satu keistimewaannya jihad fisabilillah karena ada namanya rampasan perang. Kalau umat-umat terdahulu tidak boleh mengambil rampasan perang. Dan itu sebenarnya orang kafir, sebenarnya kalau mereka ingin menguasai negeri muslim atas nama jihad tidak bisa. Atas nama jihad menurut versinya. Karena kapan dia menguasai ada dia ambil, tidak boleh dia ambil kalau mau menyesuaikan dengan agamanya. Jadi tidak ada gunanya menyerbu, mengambil, menguasai. Paham? Tapi kalau Islam tidak. Itu ada namanya harta rampasan perang. Dan harta yang paling berharga, yang paling bersih adalah harta karena jihad fisabilillah. Makanya Nabi mendapatkan 1/5 dari harta hasil dari jihad. Karena itu harta yang terbaik yang bisa didapatkan oleh manusia. Karena pengorbanannya dengan nyawa. Maka hasilnya juga yang terbaik. Beda kalau kita berdagang siang dan malam biar jungkir balik, ya biasa saja. Maksudnya tidak ada ya istimewa, tapi istimewa bagi dirinya saja. Tapi jihad istimewa dari sisi agama, istimewa dari musuh-musuh, dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang kafir tahu bagaimana muslim itu kalau diajarkan jihad yang benar. Ini yang paling ditakuti. Kenapa? Karena kalau orang mau pergi jihad, tujuan utamanya untuk mati. Tujuan berikutnya untuk rampasan perang. Kalau tidak mati dapat rampasan perang. Jadi dua-duanya tidak bisa dilawan. Maksudnya? Dua-duanya tidak bisa dilawan. Kalau dia cari mati ya orang tidak mau hadapi kalau mau cari mati. Kalau tidak mati dapat rampasan perang. Kalau kita agama kita ini harus berjihad, tidak boleh kita ambil. Rampasan perang itu harus di bumi hanguskan. Ya makanya Islam namanya futuhat. Futuhat, membuka wilayah, bukan menguasai wilayah. Karena yang diambil kalau Islam
berperang yang diambil hanya bagian dari peperangan saja. Adapun wilayahnya tidak. Maka nanti yang berkuasa di situ yang penting dia mau tunduk kepada hukum Islam, tidak diganggu gugat. Hanya yang ketika berhadapan dengan perang apa yang dihasilkan di situ itulah yang diambil. Wanitanya jadi budak, ada harta bendanya ya diambil. Tapi wilayahnya tidak. Makanya dikatakan dibuka Futuhat. Fathu Mekah dibuka. Bukan untuk dikuasai, bukan untuk diperas, bukan dan yang lainnya. Tapi untuk membuka manusia supaya tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah. Dan dakwanya pun kalau berjihad, ya dakwah untuk bertauhid. Supaya orang di situ menyembah hanya kepada Allah. Bukan diperbudak, bukan dijadikan apalah yang sebagian besar manusia melakukannya yang tidak mengenal agama. Islam tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya itu yang paling nampak dari jauh Islam. Jadi kalau sekarang Islam tidak dianggap karena tidak ada semangat jihadnya. Karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk memimpikan menginginkan mati syahid. Ya, berdoa supaya mati syahid walaupun mati di atas tempat tidur. Karena itu adalah puncak dari Islam. Dirwatu sinamihi al-jihad fi sabilillah. Tapi tentu jihad yang benar. Bukan togut-togut, asalkan itu togut, bukan sembarang dibunuh, bukan sembarang diledakkan. Itu tidak memberi apa-apa, bahkan mencemarkan dan memperburuk citra Islam yang sempurna, yang penuh dengan kedamaian, yang suci. Karena darah itu suci, ya. Apalagi darah kaum muslimin. Darah manusia juga dilindungi kecuali bihaqqihi, dengan haknya. Jadi harus ya dijaga. Nah, wallahu alam. Kata Syekh rahimahullah, wallahu alam, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi sekedar pelengkap ya, wasiat bahwa perlu memang kita selalu memperhatikan ya tauhid, banyak murajaah, banyak mengulangi, khususnya risalah seperti ini. Karena tidak ada yang tidak butuh, apakah dia penuntut ilmu, ulama, apalagi orang-orang awam, orang kecil, orang besar, semuanya butuh. Naam, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyuhyana jami'an ala tauhid was sunnah, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala yumitana jami'an ala tauhid was sunnah, wa nasallahu azza wa jalla ayyajala akhira kalamina jami'an kalimatut tauhid la ilaha illallah, wa ayyatawaffana jami'an illa wa huwa radin anna jami'an inna rabbana lasami'ud du'a. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.